Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi suratil 'asr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat keimanan dan keislaman, nikmat yang lainnya juga, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang sudah kita terima dan yang akan kita terima. Sebagai hamba yang dhaif, selayaknya kita berterima kasih, bersyukur, salah satunya dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dengan implementasi atau pelaksanaan daripada syukur kita itu, semoga kita bisa menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai wasilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang setia menunggu kita nanti di hari akhirat, yaitu untuk mensyafaatkan umat-umatnya. Salah satunya adalah umatnya yang selalu gemar berselawat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk pada antrian yang akan disyafaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan sharing diskusi tentang hadis yang ke-40 dari judul buku Hadis Arba'in yang disyarahkan oleh Mustafa Al-Buqah dan seterusnya. Mustafa Al-Buqah ini merupakan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga memang Al-Wafi ini atau Arba'in An-Nawawi ini disyarahkan oleh Syekh Utsaimin ya. Jadi kebanyakan orang kalau mendengar ada seorang ustadz mengajarkan Al-Wafi, kadang-kadang itu sebagai tanda ciri kalau orangnya itu adalah salafi gitu. Padahal ada juga yang disyarahkan oleh Mustafa Al-Buqah, salah satu ahli sunnah wal jamaah juga, tapi bukan dari kalangan salaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini hadis yang ke-40 temanya adalah iktinamud dunya lil fauzi bil akhir. Mementingkan dunia untuk kemenangan di akhirat. Kalau dalam terjemahan yang lain itu disebutkan tujuan yang paling utama dalam kehidupan manusia di dunia ini gitu. Kalau kita terjemahkan dengan sederhananya adalah memanfaatkan dunia ini untuk kemenangan atau keberuntungan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sangat pendek tapi sangat bermanfaat ya, sangat wasiat atau tausiahnya sangat luar biasa. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini bernama Abdullah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis ya. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bimankibai, dua bahuku ya, berhadap-hadapan, dan Rasulullah memegang dua bahu Ibnu Umar. Faqala, Rasulullah bersabda, berkata, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Wahai Ibnu Umar, begitu kira-kira. Kun fit dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing.
au abiru sabil, atau seorang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau kita lihat daripada teksnya ini merupakan hadis yang ringkas namun sangat pesannya sangat dalam. Jadi di hidup di dunia ini, kata Rasulullah, harus menjadi seperti orang asing, di mana ciri-ciri daripada orang asing itu adalah yang pertama, salah satunya akan balik ke kampung halamannya, akan balik ke kampung asalnya. Kalau manusia, kampung yang paling asalnya adalah akhirat, ya. Nah, kita di dunia ini adalah seperti seorang orang yang asing, ya. Dan ciri-ciri orang asing itu juga biasanya selalu mematuhi perintah. Jadi kalau kita menjadi orang asing, dan mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman dalam hal ke suatu tempat ketika kunjungan kerja dan seterusnya, kita tentunya tidak berani macam-macam di tempat itu, karena kita orang asing di tempat itu. Berbeda dengan di kampung halaman kita, maka disebut orang yang tidak pernah keluar itu ada kadang-kadang sok jago, sombong dan seterusnya. Kalau sudah pernah keluar, dia akan merasakan bagaimana dia menjadi orang asing nanti, menjadi orang asing di tempat orang lain. Kemudian juga kalau orang asing itu, yang namanya kita sebut orang yang merantau itu, ya pasti pulang, ya, pasti pulang. Namun bedanya adalah kalau kita misalnya seperti saya orang Sumatera, ya, merantau ke Jawa, akan pulang ke Sumatera. Tapi kalau ada yang ketinggalan masih bisa dibalik dijemput atau dikirim via apa segala macam. Berbeda dengan orang manusia yang kita di dunia ini adalah orang yang menjadi seorang perantau dan akan kembali ke akhirat. Bedanya tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kirim apa segala macam. Kalau kita ke luar negeri ada yang ketinggalan, seperti misalkan baju, sweater segala macam, kita bisa beli di sana atau bisa kita kirimkan kembali. Tapi kalau kita pulang ke akhirat, gak ada yang bisa kita ambil kembali, kita jemput atau apa segala macam tentang persiapan yang tertinggal. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi jadilah di dunia ini seperti orang asing. Dan kemudian apabila kita ingin pulang kampung, biasanya kita semua itu harus bersiap-siap, ya. Sangat bersiap, ya. Dan kita juga akan bersusah payah atau kita penuh dengan semangat dalam merantau. Ketika kita nanti pulang, kita sudah menjadi orang yang sukses. Begitu juga kita kalau kita di dunia ini, dan kita akan pulang ke akhirat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Rasulullah bersabda, "Iza amsaita fala tantazirus shabah." Apabila sore, maka janganlah engkau tunggu pagi. Maksudnya apabila ada pekerjaan di waktu sore dan kita luang dan bisa melakukannya, maka jangan tunggu pekerjaan itu untuk dilakukan di pagi hari. Wa iza asbahta fala tantaziril masa, dan apabila sudah pagi, maka janganlah engkau tunggu untuk sore hari. Kalau kita bisa lakukan di pagi hari, segera, jangan sampai menunda. Wa khuz min sihhatika limaradika, dan ambillah, manfaatkanlah kesehatanmu, limaradika, untuk sakitmu. Karena apabila kita diberikan kesehatan, yakinlah setelahnya nanti akan ada sakit. Selama kita bugar, selama kita sehat, semangat untuk beribadah, semangat juga untuk bekerja. Nanti ketika kita sakit, maka kita sudah tetap tenang dan tidak harus bekerja atau memaksakan untuk bekerja. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah kehidupanmu atau hidupmu, limautika, untuk bekal matimu nanti. Jadi semasa kita hidup, apa yang kita bisa lakukan tentang kebaikan kita manfaatkan, walaupun itu kecil. Kalau kita seorang pejabat, manfaatkan
jabatan itu untuk nanti mauti, untuk kehidupan kita yang kelak nanti di akhirat. Kalau disebutnya dunia ini adalah darul imtihan, ya. Dunia untuk ujian, tempat ujian. Kalau akhirat darul qaror, yaitu kampung yang sudah tetap, ya, tidak akan berubah-ubah, enggak akan balik lagi ke dunia. Maka kita harus manfaatkan sisa umur hidup. Maka sesungguhnya sisa umur hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, diberikan panjang umur sampai saat ini, merupakan kesempatan yang besar untuk kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, gunanya untuk mauti, ya, untuk mati kita nanti. Dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih seperti sebuah hewan, binatang yang sudah mati dan sudah cacat, gitu. Nggak ada gunanya, nggak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Nah, oleh karena itu maka tidak asing apabila kita melihat orang yang kafir, sudah jelas-jelas kafir, masih diberikan Allah nikmat, masih diberikan Allah kekayaan, masih diberikan Allah kesenangan. Karena memang Allah tidak terlalu menganggap bahwa dunia adalah sesuatu yang luar biasa. Maka dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa Rasulullah pernah menawarkan sebuah hewan, binatang yang sudah mati, yang sudah sobek kupingnya, dengan harga yang murah, tidak ada yang mau. Gratis tidak ada yang mau. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, beginilah Allah menganggap dunia itu. Nah, gratis pun sebenarnya tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Maka jangan ada kecemburuan bagi kita, orang kafir kok, orang yang tidak beriman kok masih dapat kesenangan. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu mementingkan. Tapi Allah juga punya ketetapan, orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah kasih kehidupan yang layak di dunia supaya nanti di akhirat tidak menuntut secara kita manusianya. Kalau kita orang yang beriman, Allah pastikan hidupnya bahagia. Allah pastikan hidupnya bahagia meskipun tidak bahagia dengan harta, tapi bisa bahagia dengan perasaan, kehidupan kita yang nyaman dan seterusnya. Nanti di akhirat Allah akan balas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Tapi sebahagiannya juga masih Allah buktikan bahwa orang yang beriman itu diberikan Allah ketenangan hidup, kecukupan hidup, dan dia bahagia dan merasa, dan di dunia ini dia dikenal sebagai orang kaya. Nah, di dunia dan di akhirat nanti juga menjadi orang yang kaya raya. Itu bagian daripada macam-macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadza hadisun syarif, ini adalah hadis yang sangat mulia. Jami'u li anwa'il khair, sangat komprehensif, ya. Sangat lengkap dengan jenis-jenis kebaikan. Wa jawami'ul mawa'iz, ada nasihat-nasihatnya juga. Wa huwa aslun fi qisaril amali fid dunya. Pesan singkat daripada hadis ini adalah fi qisaril amali fid dunya. Artinya nasihat agar kita untuk pendek angan-angan di dunia. Karena di dalam Islam itu tidak boleh tulul amal, terlalu panjang angan-angan, suka berangan-angan, berandai-andai dan seterusnya. Tapi bukan berarti melarang kita untuk bercita-cita. Tapi yang dimaksud itu adalah setelah pengen bisnis, setelah bisnis mengembangkan cabang, setelah mengembangkan cabang luar negeri dan seterusnya. Itu disebut dengan kalau dia berlebih-lebihan, itu disebut dengan tulul amal. Bukan berarti tidak boleh yang seperti itu, tapi jangan sampai mengalihkan perhatiannya dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teralihkan, itu yang disebut dengan tulul amal, panjang cita-cita. Di dunia ini kita tidak boleh banyak cita-cita, tapi bukan berarti tidak boleh bercita-cita menjadi pejabat, menjadi guru, menjadi pegawai dan seterusnya. Karena kita masih hidup di dunia ini dan kita tentunya menjalani kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kenapa demikian? Karena memang dunia ini adalah sangat pendek, ya,
sangat pendek. Mungkin Bapak Ibu masih terekam jelas ya tentang kehidupan di masa remaja ya, kemudian kita tarik lagi ke masa anak-anak kita, dan itu kita bisa cerita dengan sangat jelas detail ya, bahwa kehidupan kita dulu pernah begini dan begitu. Itu saking singkatnya waktu, saking singkat waktu. Fa innal mu'mina la yanbaghi lahu ayyattakhidad dunya watanan. Maka sesungguhnya orang yang beriman tidak semestinya menjadikan dunia ini seperti kampungnya, negaranya. Kalau kita menjadikan dunia ini seperti kampung kita, maka kita tidak akan ada rasa untuk kembali. Karena memang ini adalah kampung asal kita. Kita menganggap ini kampung asal, sehingga kita tidak ada rasa persiapan, santai aja. Karena orang yang merasa bahwa dunia ini adalah tempat sementara, perantauan, tentu dia berbeda kehidupannya, gaya hidupnya dengan orang yang setempat ya, atau yang menjadi orang lokal itu. Ya. Jadi kadang-kadang apabila ada peraturan di suatu tempat, biasanya memang peraturannya sama, tapi perlakuannya itu kadang berbeda dengan orang pendatang dan orang setempat. Biasanya orang setempat itu lebih diberikan kelonggaran. Adapun orang yang pendatang ketat seketat-ketatnya. Namun hasilnya adalah orang setempat menjadi tertinggal, orang yang pendatang menjadi terdepan atau menjadi orang sukses. Maka kalau kita lihat misalnya seperti transmigrasi dan seterusnya, orang yang berpindah dari tanah Jawa ke Sumatera dan orang yang setempat di situ tidak menunggu beberapa tahun, lebih meningkat bisnisnya orang yang transmigrasi dibanding orang setempat itu. Karena memang kadang-kadang peraturan itu lebih diikuti oleh orang asing ya. Merasa bahwa ini saya orang asing harus berjuang, saya harus berjuang di Jakarta misalnya, tidak ada pemilik keluarga yang menolong, lebih semangat ya. Berbeda dengan orang, dan kita akan berniat untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita dan seterusnya di kampung halaman kita. Maka tidak semestinya seorang manusia menjadikan dunia ini sebagai negara atau tempat tinggal atau kampung halamannya, karena kampung halaman yang kekal abadi adalah akhirat. Wa maskanan fayatma'inna fiha, sehingga dia nyaman ya, tenang hidupnya di kampung itu, di perantauannya. Dia tidak berpikir bagaimana pulang kampung, boleh ongkos dan seterusnya, karena memang dia tinggal di situ ya. Dan ini banyak kita lihat di masyarakat. Apabila dia menjadi seorang pejabat, dia merasa bahwa jabatannya itu adalah satu-satunya dan tidak akan pernah berakhir ya. Dia tidak sadar bahwa jabatan itu hanya sampai 5-10 tahun, dan dia tidak akan kembali. Rasulullah bersabda yang jelas, umur kita itu 60-70. Kalau kita sekarang umur 40 berarti tinggal 20 atau tinggal 30. Umur 50 tinggal 20 dan seterusnya. Secara garis besar atau secara umum daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yang bagi ayyakuna fiha ka'annahu junahu safar. Janahu safar ya. Akan tetapi semestinya manusia itu menjadi seperti orang yang sedang melakukan safar, perjalanan. Yahi'u jahazuhu lirrahil, dia mempersiapkan semua perlengkapannya untuk perjalanan itu. Wa yasta'iddu liyaumil wa'id, dan dia siap untuk hari wa'id. Wa'id itu yang dijanjikan. Janjikan maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak ayat mengatakan bahwa siapa yang baik di dunia nanti akan dibalas, siapa yang jahat di dunia nanti akan dibalas. Maka yaumil wa'id itu adalah akhirat. Hari yang dijanjikan itu adalah akhirat. Harus siap, semestinya manusia itu harus bersiap untuk akhirat. Yauma la yanfa'u malun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta, wala banun, dan juga anak tidak bermanfaat,
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali qalbun salim adalah hati yang selamat atau bersih. Dari hadis ini kita bisa mengambil i'tibar bahwasanya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru, seorang murabbi, seorang yang suka mengajar. Dan salah satu trik daripada cara mengajar Rasulullah itu adalah dengan memberikan permisalan. Maka di dalam teksnya itu adalah, jadilah hiduplah di dunia ini seperti orang asing, akan lebih dimengerti dan dipahami. Dan ini sering Rasulullah mengatakan sesuatu kepada para sahabatnya dengan percontohan, permisalan, untuk lebih dipahamkan. Maka para guru kita, Pak guru, ibu guru kita dulu mengajarkan kita, setelah menjelaskan teorinya lalu diberikan contoh. Dan kadang-kadang kita belum paham dengan teorinya, tapi setelah diberikan contohnya akan lebih paham. Dan kalaupun sudah paham di teori, diberikan contoh akan lebih mendalam. Salah satunya juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh orang yang muflis, ya, atadruna manil muflis, ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut itu seperti ini di waktu akhirat nanti. Ada lagi misalnya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan iman dan seterusnya? Rasulullah menjelaskan itu. Dan kita juga punya peribahasa, ya, punya punya ungkapan-ungkapan yang memang itu memudahkan kita untuk paham satu konteks. Misalnya kalau kita merantau, kita jadilah seperti ayam betina, bersikaplah seperti ayam betina, jangan seperti ayam jantan, gitu. Harimau mati meninggalkan belang dan seterusnya, gajah meninggalkan itu gading. Untuk memberikan kita pemahaman yang dalam, ya, dan lebih paham gitu. Jadi Rasulullah SAW juga ada diceritakan dalam buku ini bahwasanya min turukin wa wasail, Rasulullah itu kalau memberikan pengajaran atau ilmu baru kepada para sahabat, beliau selalu memberikan cara-cara bagaimana sahabat itu agar paham dengan sepaham-pahamnya. Wa wasail, dan punya pakai sarana juga, ya. Pakai sarana juga, pakai percontohan. Oke. Bahwa yang tanibul furs wal munasabat, dan di samping itu Rasulullah itu ketika mengajar dia melihat, mempertimbangkan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lupa dalam mengajarkan. Karena kita semua ini adalah guru di keluarga kita. Ketika kita mengajarkan kepada anak, sampai saya pribadi juga kadang-kadang tidak sesuai dengan waktunya. Seperti yang diajarkan oleh psikolog kita, seperti salah satunya adalah jangan menyuruh anak ketika anak asik bermain. Ya kira-kira begitu, ya. Baru dia membuka gamenya, baru login, tulis nama login, dia start, kita suruh buang sampah. Itu salah, karena memang tidak sesuai dengan waktunya, tidak pas. Berbeda kalau kita lihat dia masih memegang handphone dan mulai main game. Sebelum kamu main game, buang sampah dulu. Nanti kalau dia sudah main game, udah nggak konsentrasi dulu. Gitu, ya. Salah satunya adalah waktu yang tepat. Kadang-kadang dalam mengajari anak, dalam ilmu parenting itu katanya ketika kita dalam makan bersama, ketika makan kita memberikan nasihat, atau ketika kita dalam perjalanan kita berikan nasihat. Nah, itu waktu-waktu yang tepat. Jadi begitu juga kepada teman-teman kita, memberikan nasihat itu kepada teman kita, atau memberikan mengajarkan, sharing kepada teman kita, harus dengan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kalau misalnya ada misalkan orang yang pemabuk, pejudi, maka kita harus melihat waktu yang tepat. Jangan sampai ketika dia mabuk kita nasihati dan seterusnya. Itu tidak waktu itu. Wa yadribu lahul amsal, dan memberikan contoh-contoh. Wa yanqulul makna al-mujarrad ila mahsusin wa musyahid, dan mengkonversi, ya, kalimat-kalimat yang sulit untuk dicerna menjadi kalimat-kalimat yang gampang, ya. Artinya
kalau kita ngobrol kepada anak, pakailah bahasa yang dimengerti oleh anak. Berteman dengan teman, diskusi dengan teman kita yang sejawat, pakailah bahasa yang sesuai dan seterusnya. Kemudian dalam hadis itu Rasulullah memegang bahu daripada Ibnu Umar dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya. Jadi konsep Rasulullah itu pertama juga caranya, apabila kita mau mengajarkan sesuatu, maka lebih dahulu kita dekat dengan orang yang akan kita berikan pelajaran. Kepada anak kita juga harus kita usahakan kita sedekat mungkin. Maka orang-orang sekarang mengatakan, jadikanlah anakmu itu sebagai teman, dan kalau kamu menjadi teman baginya, maka dia nanti akan menerima dan mengiyakan dan gampang untuk kita berikan pelajaran. Nah, begitu juga Rasulullah dipegang dua bahunya dan mengatakan, kun fid dunya ka'annak, menandakan bahwa nasihat ini sangat penting. Ketika anak kita, misalkan kalau kita bawa ke anak, ketika anak itu sudah tidak terkendali, pasti kita pegang bahunya, sadar gitu ya. Kita pegang bahunya. Dan sekarang itu ada yang mengatakan bahwa kalau berkata kepada anak laki-laki, kita harus pandang matanya, gitu, dan seterusnya, supaya dia betul-betul fokus. Dan kita tidak boleh memberikan nasihat sementara mata kita kemana-mana, kita harus tuju ke anaknya dan seterusnya. Dan begitu juga kalau kita tanda orang yang masih fokus dengan pembicaraan kita, tentu dia tidak akan kemana-mana pandangannya, dia selalu menghadap kita. Maka salah satu ciri orang yang tidak mau lagi mendengarkan pembicaraan kita, dia kemana-mana dan melangkah ke belakang sedikit. Itu bagian daripada ilmu yang memang Rasulullah sudah mengajarkannya kepada para sahabat. Liyash'uruhu biihtimamihi wa hirsihi ala hisali adal ilmi ila qararati nafsihi wa kayanihim al-mutanabbih kull. Artinya, untuk menyampaikan pesan yang penting ini perlu dengan pendekatan yang sangat dekat. Maka caranya Rasulullah memegang dua bahu Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, makna daripada hadis ini, fana'ud dunya wa baqaul akhirah. Dunia sementara dan akhirat selamanya. Baqaul akhirah. Ya'ishul insanu fi hadhihi dunya ma aradallahu an ya'ish, summa huwa la budda yawman minal ayyam ayyamut. Ya. Kehidupan atau hidupnya seorang manusia itu tergantung kehendak Allah, bukan tergantung kita. Kita mau hidup sampai tua itu menurut kita, belum tentu menurut Allah. Maka dalam detik yang tersisa ini, karena kita tidak tahu kapan muncul tiba ajal kita, pergunakan untuk bekal akhirat. Jangan sisakan perbuatan kita dengan perbuatan yang jelek, karena itu bisa mencelakakan kita nanti di akhirat. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak baik hanya untuk kesenangan di dunia, tapi nanti di akhirat kita menderita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, manusia itu pasti merasakan mati. Tadi 60 sampai 70 secara umum umur manusia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dekat kalau kita hitung-hitung dengan umur kita. Kemudian innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu nanti menjadi orang yang mati, ya, akan mati. Wa inna hadzal insanu la yadri mata yantahi ajalu wa yatihil maut. Dan sesungguhnya manusia itu tak ada yang tahu kapan tiba ajalnya. Wa ma tadri nafsun ma taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak pernah mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Maka kalau dalam ajarannya, kalau kita berjanji ingin melakukan sesuatu untuk hari esok, maka kita sebut insya Allah, jika Allah menghendaki. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Kita tinggal di komplek kita ini dan belum tentu kita mati di sini. Dan kita tidak mengetahui. Banyak orang yang sampai 7, 4, 8 hari, 10 hari di rumah sakit,
nggak mati. Allah berikan kesehatan sebentar dan dibolehkan oleh dokter pulang sampai rumah mati. Ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, tapi matinya di rumah sakit. Tidak di rumah sakit, tidak di kampung, di jalan. Dan tidak wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan. Kita hidup bertahun-tahun di sini, bisa jadi kita nanti di kampung matinya dan seterusnya. Nah, dan tidak ada yang tahu sedikit pun kapan kita akan. Wa hadhihi dunya faniyah mahma tala umrul insanu fiha wa hadhihi haqiqatun musyahada narahu kulla yaumin wa lailah wa nahissu biha kulla sa'atin wa lahzah. Inilah perasaan yang harus dimunculkan dalam diri kita supaya kita selalu merasakan dalam setiap harinya. Kalau kita tetap merasakan bahwa kita akan mati, bahwa kita akan kembali, bahwa kita adalah sebagai perantau, orang asing, tentu kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang ingat, tapi tidak terlalu ingat banget ya. Atau ingat nanti dulu ya, setelah berhasil nanti baru saya taubat. Kalau masih bisa taubat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa taubat, sangat sungguh rugi. Umur yang sekarang kita manfaatkan. Kita bertetangga, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita isi dengan kebaikan. Meski memang tetangga yang salah di awalnya, tapi tidak ada salahnya untuk menyelamatkan diri dan teman kita, tetangga kita mendahulukan minta maaf. Agar tidak ada urusan-urusan yang tidak bermanfaat nanti di akhirat, apalagi masalah tetangga. Kemudian ad-dunya ma'barul lil akhirah wa tariq. Jadi dunia ini adalah sebagai sarana ya, sarana untuk akhirat nanti. Dan kita tidak juga bisa langsung ke akhirat sebelum menjalani dunia ini. Dan tentu kita hidup dunia ini harus dengan berusaha dan seterusnya, melakukan aktivitas. Tapi harus kita sadari bahwasanya kita tidak tinggal tetap di dunia ini. Meskipun kita sekarang punya KTP segala macam, konteksnya itu kita hanya domisili ya. Kalau bagi bagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yashghulu bi zuhri fiha wa yaqda'u bima fiha. Biasa-biasa ajalah dalam dunia ini. Kalau kita punya rumah yang mewah, biasa aja gitu. Gak usah menjadi satu cerita yang tidak pernah habis kepada anak cucu, tetangga dan seterusnya. Fahiya laisat ahlan li ayyata'allaqa biha wa yajhadu nafsahu min ajaliha. Enggak usah kita pontang-panting segala macam sampai lupa ibadah kepada Allah. Ingat ya, yang dimaksud dengan pontang-panting sampai apa? Lupa kepada Allah. Kalau kita mampu, walaupun sesibuk apapun kita ke dunia ini, tapi kita mampu tidak mengurangi cinta kita kepada Allah, itu diperbolehkan ya. Jangan sampai pemahaman kita enggak usah, dunia ini sementara, bisnis semua udah batalin aja, itu adalah hal yang salah. Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah dunia ini kecuali hanya seperti mata'ul gurur ya, tipu daya ya. Wa inna ma yastash'irul mu'minu fi nafsi wa qalbi daiman wa abadan ay ya'isha fi hadhihi dunya 'aisyul gharib an watanihi. Harus selalu merasakan, sadar bahwa kita manusia hanya sebagai orang asing yang tinggal di suatu tempat dan kita akan kembali kepada kampung asal kita. Kemudian fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wa innal akhirata hiya darul qarar. Ada banyak ya. Jadi kalau dalam ayat-ayat itu ada banyak sekali yang mengatakan bahwa penyesalan yang nanti setelah di akhirat akan banyak penyesalan yang muncul dari manusia. Tapi jawabnya Allah, wa anna lahu zikra. Ya biasa. Gimana lagi? Hanya penyesalan. Tidak akan bisa kembali ke dunia. Wa anna lahu zikra. Wa ji'a yauma idzin bi jahannama dan seterusnya. Wa anna lahu zikra.
Ada lagi misalnya ya hasrata ala ma farratta dan seterusnya. Hai orang yang merugi tentang apa yang engkau di dunia ini tidak mempertimbangkan, sangat sembarangan ya. Yang haram kita makan, yang halal juga kita makan, semuanya tidak memandang. Ketahuilah kamu adalah orang yang merugi. Itu kalimat-kalimat nanti. Kemudian ada ayat lagi misalkan seperti ya Allah, ya Az-Zumar ya, Az-Zumar itu. Ya Allah, sekiranya aku kembali, sekiranya dulu engkau berikan aku hidayah, hadani ya, aku akan menjadi orang yang soleh. Ini yang menganggap bahwa hidayah itu ditunggu, padahal hidayah itu harus dicari. Ini yang menganggap bahwa kehendak Allah itu belum sampai sekarang, belum klik untuk ibadah gitu ya. Padahal kita yang coba klik agar bagaimana terbiasa. Gitu. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan manusia nanti di akhirat, tapi tidak bisa diulang kembali ke dunia. Seperti misalnya orang yang kikir, yang tidak mau bersedekah, maka nanti kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar, aku akan beramal soleh dan bersedekah. Nah ini clue-clue yang beginilah yang menurut saya perlu kita tutupi. Ya. Misalkan ada clue sedekah, maka kita coba sedekah sepanjang setiap hari kita. Ya. Kadang-kadang memang dalam hati ketika kita singgah di Indomaret atau Alfamart misalnya, benar-benar motor kita aman, ya. Tapi begitu kita keluar itu dia juga nggak ada di situ. Begitu kita keluar, tukang parkirnya datang 2.000. Dalam hati kita susah banget. Padahal 2.000 ya. Kita karena bukan ini tidak dialami oleh orang yang kurang duit. Orang kaya juga mengalami perasaan yang begitu. Kok dia cuma perit doang 2.000 gitu ya. Padahal itulah cara kita untuk dalam keseharian kita, dengan seringnya kita parkir, maka terisi kehidupan kita dengan bersedekah. Kira-kira begitu. Jangan usah ngotot gitu ya. Nah, kita lihat ada yang ngotot dan segala macamnya. Kalau ada kita kasih, kalau enggak, mohon maaf, enggak ada duit. Ya. Dia pun enggak akan memaksa. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan ujian hidup dan mati itu untuk melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Kehidupan kita ini hanyalah ujian. Allah hanya ingin melihat bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita taat di saat kita susah dan di saat kita senang atau lapang. Kemudian juga ada dalam hadis lain, ayat lain, wa ma lizzalimina min ansor. Itu juga kalimat-kalimat yang nanti di akhirat itu orang yang zalim itu. Orang yang zalim itu maksudnya apa? Zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain. Orang lain itu banyak, keluarga, tetangga, teman kerja, teman satu jamaah, teman satu masjid, itu banyak. Kalau kita zalim, wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang suka menzalimi. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nasihat Ibnu Umar ya. Ya, nasihat Umar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar bahwa hidup ini singkat, bahwa kita di dunia ini harus memikirkan akhirat, karena akhirat adalah kampung yang kekal abadi. Maka di ujung ayat hadisnya juga disebutkan tadi bahwasanya kalau itu sore, maka jangan tunggu pagi. Kalau kita pagi ini bisa beramal, jangan tunggu siang. Mungkin kalau sore kelamaan. Maksudnya itu bukan sore di pagi, siang biasa aja dulu gitu. Enggak. Siang, pagi kita manfaatkan semua. Dan kalau itu sore, jangan sampai tunggu pagi. Kalau pagi, jangan sampai tunggu malam, sore ya. Itu yang menjadi
prinsip kita dalam kehidupan kita untuk lebih memberikan kita semangat. Karena tadi tidak ada yang mengetahui kapan dia akan mati atau ajalnya tiba. Fa inna khairaz zadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kita di dunia ini berbelanja sebanyak-banyaknya boleh, tapi fa inna khairaz zadi taqwa, tapi belanja yang paling bagus dan bermanfaat di akhirat nanti adalah takwa ya. Takwa itu kalau kita lihat dalam surah Al-Imran kan udah jelas ya, bahwasanya orang yang ketika marah juga bisa menahan amarahnya, ketika disinggung orang lain tidak tersinggung, ya kan? Nah, kalau di masjid-masjid banyak Pak, ya. Kok dia sudah maju aja gitu, ya. Padahal bacaannya tidak terlalu bagus. Itu dalam hati kita. Kok dia panjang banget ayatnya? Kok dia ustadz kok dia begini? Itu dalam hati kita. Padahal memang benar ustadz, tapi dia mencuri judi online misalnya. Benar dia judi online, tapi begitu ada hati kita seperti itu sudah tidak bagus. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan belanja ya. Belanja sama dengan kita memasukkan ke keranjang amal kita ya. Apa yang kita lakukan semuanya masuk otomatis ke keranjang amal. Tapi belum belum diisut ya. Belum diproses. Nanti Allah masih menunggu apakah kita taubat atau tidak. Tapi kalau sudah tidak taubat tiba-tiba meninggal, ya isut otomatis ya, gitu ya, kunci ya. Kemudian ada lagi nasihat yang bisa kita ambil dari sini adalah iktanim khamsan qabla khamsin. Oleh karena itu, karena kita mengetahui bahwa dunia ini singkat, maka kita harus menjaga 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda kita yang masih kuat ini maksudnya sebelum kaki kita bengkak-bengkak dan tidak bisa berdiri, maka sholatlah yang banyak. Teorinya begitu Pak, pelaksanaannya sulit ya. Kemudian ada lagi namanya wasihatuka qabla saqamika, kesehatan kita sebelum sakit ya. Waginaka qabla fakrika, kaya sebelum miskin. Ini tapi kita berbeda dalam definisi kaya ini ya, berbeda. Ada orang kaya yang merasa bahwa dia masih miskin, ada. Karena dia membandingkan dengan konglomerat dan seterusnya yang 1.800 triliun US dollar, US ya. Dia membandingkan ke situ nggak ada apa-apanya, dia punya Alphard 5 pun nggak ada apa-apanya. Maka di saat itu dia merasa bahwa saya masih orang miskin ya. Tapi definisi yang benar itu adalah ketika kita sudah cukup maka kita harus berbagi. Bahkan kalau Ibnu Umar ini Masya Allah ya, ketika di siang hari dia mendapatkan hadiah 4.000 dirham dari orang yang tidak dikenal ya. Di malam hari dia membeli baju dingin ya. Kalau dulu kan kalau di sana ada sweater itu ya. Kalau musim dingin ya. Dengan berhutang ya. Padahal dia tadi baru dapat 4.000 dirham. Tapi tiba-tiba beli dengan hutang. Orang bertanya, "Kenapa?" Oh, ternyata yang 4.000 itu sudah sebelum sore sudah diberikan ke orang lain. Mungkin kita nggak sanggup ya. Misal ya 2.000 lah ya. Daripada enggak sama sekali. Atau nggak sanggup juga 2,5% aja. Ya, itu yang diwajibkan kepada kita. Kalau tidak sanggup juga itu, ini yang menjadi malapetaka buat kita. Ya. Dan setelah itu yang luar biasanya lagi, sudah tadi itu baju dingin sudah dihutang, pulang ke rumah, ternyata nggak sampai ke rumah itu baju dingin. Ya. Ternyata di perjalanan udah dikasih ke orang, Masya Allah. Ya. Ibnu Umar. Mungkin kita selevel itu nggak kuat, tapi yang mendekatilah. Supaya kita masuk pada minimal komunitas yang satu genre minimal ya. Kalau satu genre misalnya gampang untuk dikumpulkan nanti di akhirat. Klasifikasinya gampang, tinggal pencet tombol misalnya semua genre berkumpul gitu. Kira-kira begitu.
Kemudian alal muslimi ayyubadira ila fi'lil khair. Seorang muslim itu harus mensegerakan melakukan kebaikan, jangan tunda. Maka seperti misalnya haji, kalau kita sudah bisa haji, jangan tunda, langsung daftar. Kalau sudah punya duit yang cukup, misalnya kita punya tabungan 2 miliar, jangan tunggu haji reguler, langsung haji plus. Karena memang kita memang sengaja dimampukan untuk itu. Ini sudah miliaran, kita tunggu haji reguler 30 tahun lagi. Mati, yang penting niatnya katanya. Kan kita sudah diberikan kecukupan. Dan kita sudah menyampaikan juga di khutbah-khutbah kita kan, bahwasanya kalaupun kita misalkan 500 juta haji plus satu orang misalnya, dengan keuntungan yang Allah berikan berlipat-lipat itu tidak ada apa-apanya. Allah ketika kita 100.000 sekali sholat 100.000 kali lipat, kita 20 hari di Mekah kali 5 100, ya 100 kali 100, Masya Allah, nggak ada ruginya, malah surplus lagi ya. Belum lagi kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah, tidak sekarang, besok dan seterusnya. Kalau tidak ada kemampuan, minimal berdoa. Dan berdoa itu tidak pernah Allah tolak. Meskipun ya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan. Ya Allah mampukan saya untuk berhaji sebelum saya mati. Sampai mati belum haji. Tapi nanti Allah tetap kasih. Diberikanlah kemampuan kepada anaknya untuk haji. Lalu kemudian muncul dalam idenya, ayah saya dulu belum haji. Haji badal. Tidak pergi haji, tapi dapat hadiah haji badal ketika di kuburan. Sudah meninggal tapi masih dapat pahala. Jadi kan kita kalau ke Mekah itu ibadahnya atau jalan-jalannya. Itu ya. Kan nggak seru kalau tidak jalan. Kadang-kadang pahala ibadahnya yang diambil dari yang pergi ke Mekah itu hampir sama dengan dosanya yang dibawa ke tanah air ya. Itu yang repot ya. Kita sudah dikenali oleh orang Arab bahwa kita itu oleh syekh-syekhnya, bahwa orang Indonesia kalau haji yang penting selfie ya. Selfie di Arafah ya. Gunung apa tuh? Saya selfie semuanya, live TikTok terus ya. Udah dikenali kita. Tapi mungkin karena banyaknya, jadi dengan banyaknya itu maka bermacam-macam. Ya, orang kan ada yang sedikit, bahkan kadang-kadang kuotanya juga nggak habis ya, negara lain itu ya, nggak habis kuotanya. Maka ada yang nekat orang Indonesia ngurus visa ke negara lain, kemudian berangkat dari negara tersebut. Kemudian wafil hadisi hissu ala zuhdi fid dunya wal i'radu an masyagilha wa laysa ma'na dzalika tarkul amal was sa'i wan nisyat balil muradu adamu ta'alluqi biha wal istighal biha an amalil akhirah. Dan hadis ini juga memberikan pesan bahwa kita adalah harus zuhud dunia. Zuhud dunia itu adalah jangan ambil bagian orang lain, jangan ambil kesibukan yang memalingkan kita daripada ibadah kepada Allah. Kemudian juga bukan berarti tidak boleh mengisi hidup kita dengan bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan, kegiatan itu, tapi jangan sampai menjadikan pekerjaan itu mengurangi rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sya'nul muslimi ayyajtahida fil amali shalih. Seorang muslim itu seharusnya harus bersungguh-sungguh, harus selalu berusaha fil amali shalih untuk melakukan amal kebaikan. Maka kalau misalnya kalau kita punya nih, ada orang yang meminta, kesini mulu, jangan begitu ya, kasih ya. Kalau misalnya orang sekarang, orang kaya itu saya lihat sampai masjid itu dipetakan ya Pak ya, marmer yang bagian depan segini gitu ya, berlomba-lomba itu, marmer yang belakang segini. Orang sekarang itu sudah kalau dia punya lahan, kemudian dia mau buat sekolah, itu dia tinggal buat ininya aja, rencana anggarannya, kemudian dia kasih misalnya ke kita, di share. Nah ini ya, padahal dia nggak kenal saya ya, kok datang ini
rencana anggaran bangun apa ini ya, kok masuk ke saya gitu misalnya. Kalau kita punya kita kasih, kalau tidak kita nggak usah komentar. Dan kalau kita tidak yakin bahwa yayasan atau itu tidak baik, maka kita tinggalkan. Khawatirnya nanti memang duit kita dipergunakan kepada yang tidak seharusnya. Nah, kita lihat juga memang dalam bersedekah itu harus melihat apakah badannya itu betul-betul dipercaya atau tidak. Kemudian al-hazru min sohbatil asyrar alladzina hum bimasabati qita'it turuq kay la yahtarifu bil muslim an maqsidihi wa yahulu bainahu bainal wusul ila ghayatihi. Al-hazru, peringatan ya. Peringatan min sohbatil asyrar, peringatan bagi kita akan tidak menjadi sebagai pelaku kejahatan ya. Jangan sampai kehidupan kita itu sebagai pelaku kejahatan, atau dalam keseharian kita itu selalu ada kejahatan gitu. Jangan udah mendarah daging, jangan sampai gitu ya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal ya. Kemudian al-amalud dunyawiyah wajibun likaffin nafsi wa tahsilin naf'. Amal dunia ini, bekerja di dunia ini hukumnya tetap wajib. Jangan sampai setelah pengajian ini semua meninggalkan pekerjaannya, salah ya. Kemudian juga mislu hadzal hadis ya'iduna ilal wasatiyati wal i'tidal fil amal dunya wal akhirah. Hadis ini juga menjadikan kita agar kita i'tidal, lurus. Kemudian wasatiyah, biasa aja. Oke, dalam hal dunia itu biasa aja. Nah, jangan sampai kita tamak, rakus sehingga meninggalkan semua pekerjaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebahagian daripada penjelasan hadis yang singkat ini. Saya persingkat bahwa yang pertama adalah hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Kemudian yang kedua, waktu yang ada, jika waktu sore jangan menunggu pagi, jika pagi jangan menunggu sore, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akhir hidup kita termasuk husnul khotimah. Demikian saya kembalikan ke Pak Ketua. Udah kayaknya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup tadi apa ini sebagai perantau ya di dunia ini ya, dan kembali di akhirat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan yang membuat kita itu berdosa gitu ya. Nah, kejahatan yang mungkin orang lakukan berdosa, gimana cara kita agar itu bisa terhapus? Karena dalam surah Al-Jadalah itu ramai yang habis sekolah Khair. Akan ada balasannya gitu. Nah, gimana supaya kejahatan itu bisa segera terhapus sebelum kita kembali ke kampung. Iya. Kembalinya ke jannah lah gitu. Iya. Waalaikumsalam. Ada dua doa ya yang saya tidak hafal doa yang kedua, tapi doa yang pertama kita sudah pernah ngomong di sini. Ya musabbital qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Itu doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sangkin hati itu tidak bisa dikontrol oleh kita. Hati itu bagi Allah seperti di telapak, bisa membalikan telapak. Jadi itu yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk ditetapkan hati kita dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ada doa yang itu, ya Allah ampunilah dosa yang aku tahu dan yang tidak tahu ya. Yang diketahui dan yang tidak diketahui. Maka
kita jangan sampai tadi itu, jangan sampai menjadikan kita itu sohbatul asyror. Sohbatul asyror itu udah ada auto di dalam diri kita ya, udah ada sensor. Ketika ada orang yang teraniaya langsung senang, gitu ya. Kadang-kadang ada begitu ya. Kadang seperti bully yang ada di sekolah itu, memang begitu anak yang suka membuli ke sekolah itu datang dan melihat buliannya itu datang, langsung hidup sensor auto ya, tak bully lagi gitu. Yang begitu maksudnya, jangan sampai ada orang yang tidak sesuai langsung memang dia suka ngutang gitu, langsung auto suuzonnya itu keluar ya. Itu yang maksudnya itu berarti kita harus mencari bagaimana kita mengobati yang itu ya. Kita mengobati hati itu, dan banyak caranya kalau kita baca dalam literatur keilmuan keislaman kita. Tapi itu ya Pak ya. Jadi kita ada dua doa yang diberikan oleh Rasulullah itu. Yang pertama itu ya musabbital qulub, sabbit qalbi ala din. Kemudian kita pembiasaan itu jangan sampai sohbatul asrar ya. Nanti kalau kita mati repot nih urusan, kira-kira begitu. Maka kalau kita mau ke kelabing, mikirkan nanti di situ mati gitu, atau berangkat atau mau pulangnya ya, mati takutnya. Kalau kita ke masjid, alhamdulillah pergi dan pulangnya sudah digaransi gitu ya. Jadi itu yang tidak kita ketahui, Allah maafkan. Allah memaafkan yang tidak kita ketahui. Misalnya orang tersinggung, padahal kita tidak maksud menyinggung. Tapi dalam ajaran kita juga diajarkan bagaimana menyampaikan pesan supaya orang tidak tersinggung. Namun ada orang yang tidak maksud kita bukan menyinggung, dia tersinggung. Ada memang. Dan itu sudah di luar kemampuan kita. Kalau Allah itu hanya memberatkan kita kepada yang kita mampu saja. Kalau tidak mampu, Allah lepaskan. Kira-kira begitu Pak. Oh iya. Yep. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.